Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kristianti Zafran lahir di Yogyakarta sebagai kembar emas, yakni sepasang perempuan dan laki-laki. Dalam tradisi Jawa yang diyakini keluarganya, anak kembar emas harus dipisahkan. Kristianti pun diasuh oleh budenya dengan lingkungan Kristen Katolik. Semasa kecil ia menghabiskan waktunya di Gereja Kumetiran, Yogyakarta. Kristianti memiliki 5 saudara, diantaranya Veronica, Teresia, Francisca, dan Kristianto, saudara kembarnya yang telah meninggal di tahun 2010 akibat kecelakaan. Menjadi mualaf banyak ujian dan rintangan, terutama ujian keimanan. Ujian dari keluarga, orang tua, dan tentunya lingkungan. Kristianti Zafran membagikan sekelumit perjalanan masa kecilnya hingga meraih hidayah Allah dan menjadi mualaf. Waktu kecil setiap datang beribadah ke gereja bersama ibunya, Kristianti selalu merasa kepanasan dan gerah. Ibunya merupakan sosok yang tegas sehingga memasukkan Kristianti untuk belajar agama di sekolah minggu. Sayangnya pelajaran yang ia terima membuatnya bosan dan selalu tertidur di kelas. Walau masih sekolah di tingkat dasar, Kristianti sering bertanya akan kebenaran Yesus sebagai Tuhan. Ia mempelajari kitab Injil, membaca kisah Bunda Maria, Yesus, anak Tuhan, tetapi tidak menemukan jawaban. Ketika masuk di gereja, Kristianti terus bertanya tentang benarkah Tuhan yang diyakininya. Ia mengetahui Yesus memiliki mukjizat, mampu menyembuhkan penyakit kusta, tetapi hal tersebut tidak membuatnya yakin bahwa Dialah Tuhan. Kristianti juga mempertanyakan patung Yesus yang tidak mengenakan baju. Berulang kali membaca kitab Injil, ia tetap tidak menemukan kebenaran Yesus yang dapat diyakininya. Di usianya saat itu 10 tahun, Kristianti memutuskan menjadi mualaf walau tetap belajar di sekolah Kristen Katolik. Tetapi, setelah menyelesaikan sekolah tingkat akhir, Kristianti mulai mempelajari Islam lebih dalam. Ia pun yakin bahwa Allah adalah Tuhan yang diyakininya dan Islam akan menjadi keyakinan terakhirnya. Ia percaya Allah yang menciptakannya dan Islam sebagai tujuan hidup. Kristianti memiliki 3 anak. Anak pertamanya perempuan berumur 15 tahun. Anak kedua dan ketiganya laki-laki yang berumur 13 tahun dan 10 tahun. Ketertarikan Kristianti terhadap Islam ketika ia melihat teman semasa kecilnya berpuasa dan salat tarawih pada bulan Ramadan serta mendatangi tempat pengajian Al-Quran sore harinya untuk mengaji. Kristianti sering mengintip kegiatan di masjid. Akhirnya seorang ustaz melihat Kristianti dan mengajaknya masuk ke masjid. Ia pun mulai jatuh hati pada Islam. Di usia 10 tahun, Kristianti mualaf dan keluarganya tidak mengetahui keputusannya. Salat dilakukannya secara sembunyi-sembunyi, begitu pula saat pergi mengaji di tempat pengajian Al-Quran. Warga setempat pun yang biasa melihat Kristianti di masjid mempertanyakan siapa Kristianti, anak dari keluarga siapa. Hingga suatu hari keputusan mualafnya Kristianti diketahui oleh keluarga. Ibu dan neneknya pun menentang keras tindakan tersebut, tetapi Kristianti tetap meyakini pilihannya. Atas tindakannya ia pun dianggap sebagai anak nakal dan pembangkang di keluarga. Fase tersebut adalah bagian terburuk bagi Kristianti karena menghadapi pilihan ikut pada ibunya atau tidak. Keputusannya berakhir untuk tetap menjadi Muslim walau ibunya tidak memberikan dukungan. Ketika ibu Kristianti akan bepergian dengan berat hati, ibunya tidak membawanya karena pilihan Kristianti menjadi mualaf. Atas kejadian ini ia pernah berpikir untuk bunuh diri karena merasa Allah tidak adil.
Semenjak menjadi Muslim, ia dijauhi oleh orang sekitarnya, merasa kesepian dan tidak ada yang peduli. Syukurnya Kristianti berhasil melaluinya. Sahabat kecilnya bahkan pernah menawarinya uang sebesar 2 miliar rupiah jika Kristianti melepas keyakinannya dan kembali ke agama Kristen. Tetapi, ia menolak, tidak tergiur sama sekali dan terus berdoa tiap salatnya agar Allah tidak mencondongkan hatinya ke dalam kesesatan setelah ia mendapatkan petunjuk. Pada tahun 2014 Kristianti memiliki keinginan berangkat ke Tanah Suci setelah mengantar saudaranya melakukan ibadah haji, tetapi belum memiliki kemampuan secara finansial. Kristianti terus berdoa dan salat malam meminta agar dapat menginjakan kaki di Baitullah. Di tahun 2016 Kristianti tidak menyangka saudara jauhnya memberinya hadiah berupa umroh gratis. Sayangnya ia menghadapi ujian ketika pengurusan paspor dan di pertengahan tahun ia harus menerima kenyataan batal berangkat karena agen travel yang digunakannya terlibat kasus besar. Atas kesabarannya, penantiannya terwujud pada tanggal 26 Oktober tahun 2017. Kristianti berhasil berangkat ke Tanah Suci. Baginya perjalanan tersebut adalah keajaiban dan membuatnya selalu bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan Allah untuknya.